Setiap jiwa senantiasa baru, dunia dan kita. Tak diketahui kebaruan itu dalam keabadian. Usia bagai arus, baru dan baru, senantiasa berlangsung dalam tubuh. Maulana Rumi ingin memberikan suatu penafsiran baru atas realitas keberadaan jiwa dan alam. Suatu penafsiran bahwa jiwa dan dunia senantiasa baru. Meskipun anehnya kita tak pernah menyaksikan kebaruan itu, sebab yang kita saksikan hanya perubahan. Seperti perubahan pergantian waktu dari sebuah proses gerak. Lalu kebaruan mana yang dimaksud? Kita akan memaknai baru jika ada suatu hal baru yang melekat pada diri kita. Seperti saat kita memakai baju baru. Bagaimana jika hal ini disematkan pada jiwa bahwa ada hal yang senantiasa baru pada jiwa? Apa yang baru pada jiwa dan yang senantiasa baru? Tak mudah menjawabnya. Namun ada hal yang menarik yang dikatakan Sadra bahwa wujud manusia adalah wujud fakir, yaitu suatu keberadaan yang senantiasa bergantung pada ilahi. Bahkan lebih dari itu, menurut Sadra, bukan wujud yang bergantung, namun kebergantungan itu sendiri. Apa maksud kebergantungan itu sendiri? Maksudnya, wujud fakir tak memiliki independensi wujud sama sekali. Satu-satunya yang dimiliki adalah kefakiran eksistensi. Kita tak bisa mengatakan bahwa diri kita ada di mana diri kita ini bergantung. Namun yang bisa kita katakan bahwa diri kita adalah kebergantungan itu sendiri. Bukan ada yang bergantung pada sesuatu yang menunjukkan suatu independensi eksistensi pada diri kita. Jika demikian, lalu apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya jika wujud kita adalah wujud fakir, bahwa bahkan dalam eksistensi pun kita fakir? Konsekuensinya adalah kita senantiasa meminta wujud pada penyebab segala wujud yang dalam bahasa teologi disebut dengan Tuhan. Bukan hanya kita, bahkan segala entitas-entitas mungkin termasuk alam semesta senantiasa meminta pada ilahi. Lalu apa konsekuensi jika kita senantiasa meminta wujud pada ilahi? Konsekuensinya adalah wujud kita senantiasa baru dan baru. Kita dan alam senantiasa baru karena setiap saat kita meminta eksistensi pada ilahi. Betul, kita senantiasa dalam penciptaan yang baru karena wujud kita senantiasa baru. Anehnya, kata Rumi, kita tak sadar kebaruan itu dalam keabadian. Artinya, meski senantiasa eksistensi kita baru, namun tak meniscayakan identitas yang disebut aku ikut berubah. Di sini, aku yang senantiasa dan setiap saat meminta eksistensi. Jika ditanya apakah aku ini ada, jawabannya tidak. Aku di sini tak bisa dikatakan ada, juga tak bisa dikatakan tidak ada. Karena aku senantiasa memperoleh wujud yang baru, dan karena senantiasa dan setiap saat meminta wujud, sehingga tak bisa dikatakan ada, juga tak bisa dikatakan tidak ada. Ada dan tiada senantiasa berkelindan dalam hakikat kita dan alam semesta. Sebagaimana firman Tuhan dalam surah Ar-Rahman ayat 29, semua yang ada di langit dan di bumi senantiasa meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Setiap waktu dia mencipta adalah jawaban atas sebuah permintaan eksistensi, yaitu semua yang ada di langit dan di bumi senantiasa meminta eksistensi kepadanya. Akhir kata, kami seluruh pengurus dan admin Rumi Institute mengucapkan selamat tahun baru. Semoga dalam mengarungi tahun 2021, semua keberkahan di tahun 2020 terulang kembali dan dilebihkan olehnya. Thank you.